Bapa, saat ini kerinduan kami untuk menjadi seperti-Mu. Kami rindu untuk sungguh-sungguh hidup seperti Engkau telah hidup, Tuhan. Dan kiranya firman-Mu, kasih-Mu mengubahkan kami. Dan kami semua menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami rindu untuk mempersiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk diubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami, Tuhan, agar sekiranya kami diberikan pengertian oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, agar mengerti kebenaran yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan kiranya mengurapi, menolong dalam memberitakan firman. Kiranya apa yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan bekerja melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita semua boleh kembali berkumpul ya di tempat ini, boleh beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini saatnya bagi kita untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya rindu untuk bekerja sama, kita membacakan bagian firman Tuhan ini. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, dan nanti ayat yang ke-10 kita membacanya secara bersama-sama. Perikopnya Sakeus, ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Bersama-sama, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Dan kita akan merenungkannya dengan satu tema, yaitu kehadiran Kristus yang mengubahkan. Ya, Bapak Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang menuju Yerusalem. Mereka masuk ke kota Yeriko dan bertemu dengan seorang yang bernama Sakeus. Ya, Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai, ia seorang kaya saat itu. Kehadiran Yesus di Yeriko sangat-sangat berarti bagi Sakeus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu kita tidak asing lagi dengan
satu tokoh yang bernama Martin Luther King. Nah, ia adalah seorang tokoh yang dikenal sebagai pemimpin hak sipil Amerika yang terkenal karena perjuangannya melawan diskriminasi rasial dan ketidakadilan. Nah, itu jelas. Martin Luther King juga terlibat dalam gerakan hak sipil yang berjuang untuk kesetaraan ras dan hak-hak sipil bagi warga kulit hitam di Amerika Serikat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ia terkenal dengan satu kalimat pidatonya, yaitu I have a dream, yang menggambarkan adanya harapan akan masa depan bagi orang-orang itu dinilai berdasarkan karakter, bukan berdasar warna kulitnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehadiran dan perjuangan Martin Luther King di Amerika tidak hanya mengubah hukum di Amerika Serikat saat itu, tetapi juga mengubah pola pikir, mengubah cara berpikir, dan cara berinteraksi dengan masyarakat Amerika dengan isu-isu ketidakadilan yang terjadi. Ia menciptakan transformasi yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat Amerika Serikat. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah halnya dalam bagian firman Tuhan ini. Sakeus, ketika Yesus hadir di dalam hidupnya. Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Pemungut cukai itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak dari warga, termasuk pajak atas barang dagangan, tanah, dan juga berbagai harta yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemungut cukai itu seringkali dikenal negatif. Karena mereka sering dianggap seorang yang korup dan tidak jujur. Karena apa? Karena mengambil lebih banyak dari jumlah yang seharusnya. Akhirnya menjadikan mereka dibenci di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah pekerjaan Sakeus pada saat itu. Ia seorang pemeras, seorang yang korup, seorang yang tidak jujur. Ia dikenal sebagai seorang yang berdosa. Nah, namun ketika ia berjumpa dengan Yesus saat itu di Yeriko, ia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dan dalam hal inilah kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Berkaitan dengan tema kita hari ini, kehadiran Kristus yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehadiran Kristus artinya adalah Yesus hadir secara spiritual dalam kehidupan orang percaya. Salah satu hal yang dilakukan oleh Sakeus pada saat itu untuk berjumpa dengan Yesus. Di ayat 3 dikatakan, ia berusaha. Ia berusaha. Nah, memang hari ini pun kita terkadang merasa kesulitan untuk datang kepada Yesus. Dengan berbagai macam godaankah, tekanankah, kelemahankah, pergumulan, maupun tuntutan. Ya. Nah, dalam bagian ini dikatakan Sakeus berusaha di ayat 3. Nah, berusaha itu artinya mencari. Nah, Sakeus itu mencari. Tindakan ini, tindakan yang nyata. Yang dilakukan secara berulang dan terus menerus. Sebelum ia bertemu Yesus. Ini tindakan yang dilakukan oleh Sakeus.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kemungkinan Sakeus saat itu sebelum mendengar atau sebelum berjumpa dengan Yesus, ia telah mendengar berita tentang Yesus sendiri. Dan ia sangat rindu untuk melihatnya. Maka dikatakan, orang apakah Yesus itu? Ia sangat rindu. Dalam berita yang didengarnya tentang Yesus, sepertinya dalam diri Sakeus telah tumbuh kerinduan yang kemudian mendorong dia untuk berusaha menemukan Yesus. Di ayat yang keempat itu, karena kerinduannya, ia berusaha untuk menemukan Yesus. Meski dalam kesulitan, karena badannya yang pendek, ya, dan orang banyak juga yang ada pada saat itu, Sakeus tetap berjuang, meskipun ia harus memanjat pohon. Nah, luar biasa. Usaha yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kerinduan kepada Tuhan merupakan dasar yang mendorong kita untuk senantiasa berusaha mencari Dia dalam keadaan apapun. Kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada Tuhan. Nah, berbicara tentang kerinduan, mungkin kerinduan itu seperti seorang suami yang rindu pada istrinya. Ya, pasti merasakan nih. Lalu seorang anak rindu pada orang tuanya, atau orang tua rindu pada anaknya. Ya, pasti merasakan itu. Nah, itulah gambaran kerinduan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hasrat kerinduan itu adalah perasaan yang mendalam yang muncul karena sesuatu yang sangat berarti. Kalau tidak berarti nggak mungkin rindu, ya. Seperti dikatakan di dalam Mazmur pasal 42 ayat 2-3 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Nah, ini menggambarkan kerinduan kepada Allah yang sangat-sangat mendalam, seperti rusa yang merindukan sungai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam bagian ini juga kita boleh melihat tujuan Sakeus mencari Yesus adalah karena ia rindu untuk sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus, mengenal Yesus, dan untuk mengalami Yesus secara nyata di dalam hidupnya. Ketika Sakeus berjumpa dengan Yesus dan Yesus hadir dalam hidupnya, nyata Sakeus saat itu mengalami perubahan, pembaharuan yang luar biasa. Dahsyat. Kehadiran Yesus dalam rumah Sakeus saat itu menggambarkan bukti kasih Allah, bukti penerimaan Allah, dan bukti pemberian anugerah Allah bagi manusia yang berdosa. Dan ia hadir untuk memulihkan dan menyelamatkan yang terhilang. Bapak Ibu Saudara, orang yang terhilang itu berbicara tentang dua kategori. Yang pertama, orang yang terhilang itu adalah mereka yang belum mengenal Yesus sama sekali. Lalu yang kedua adalah orang yang sudah tahu Yesus dan mungkin di KTP-nya Kristen, tetapi tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Dia. Itu pun dikategorikan sebagai orang yang terhilang. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang mengalami Dia dalam hidupnya akan menyatakan perubahan, yang hidup yang baru dan hidup yang sungguh-sungguh mengalami pembaharuan. Maka mari kita belajar dalam bagian firman Tuhan ini, apa yang menjadi tanda kehadiran Kristus bagi orang percaya. Yang pertama, kehadiran Kristus memberi sukacita. Di ayat yang ke-6.
Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini dikatakan bahwa Sakeus bersuka cita. Mengapa ia begitu bersuka cita? Ada 3 hal yang menyebabkan Sakeus bersuka cita saat itu. Yang pertama, kemungkinan karena ia sudah melihat Yesus. Ya, badannya yang pendek itu dan di tengah keramaian orang, tapi keinginannya tercapai untuk melihat Yesus. Maka ia bersuka cita. Yang kedua, karena Yesus memanggil namanya, ya. Baru pertama kali berjumpa, tapi dipanggil namanya. Wah, luar biasa bukan? Sakeus merasa adanya interaksi dan penerimaan terhadap dirinya. Dan yang ketiga, karena Yesus ingin menumpang di rumahnya, maka ia sangat bersuka cita. Karena dia tidak hanya mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan Yesus saat itu, tapi juga mengalami kasih dan perhatian Yesus secara langsung. Nah Bapak Ibu Saudara, alasan yang sangat kuat atas sukacita Sakeus adalah karena Yesus menerima dia. Itu adalah sukacitanya. Yesus menerima dia, artinya Yesus tidak memandang siapa Sakeus dan apa latar belakangnya. Itulah penerimaan. Bapak Saudara, dalam budaya Yahudi, seorang rabi itu yang menumpang di rumah seorang pemungut cukai atau orang berdosa itu dianggap melanggar norma sosial dan norma religius saat itu. Pemungut cukai seperti Sakeus sering dipandang sebagai pengkhianat dan dianggap najis karena apa? Karena bekerja sama dengan penjajah Roma. Nah, serta karena mereka sering terlibat dalam penipuan. Nah, rabi biasanya diharapkan untuk menjaga kesucian dan integritas rohaninya, integritas moralnya. Mengunjungi orang yang dianggap berdosa itu dapat merusak reputasinya sebagai rabi, ya. Ya. Tetapi Yesus dengan tindakannya tersebut, ia menyatakan atau ia mematahkan stigma sosial yang ada pada saat itu. Ia ingin memperlihatkan wujud kasih Allah yang sejati di dalam dirinya. Ia mengasihi orang-orang yang menantikan kehadirannya. Ia menerima. Kehadiran Yesus mendatangkan sukacita yang besar bagi kita. Nah, jika kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini, kata sukacita seperti yang dialami oleh Sakeus ini menggunakan istilah kairo, artinya ceria, bersukaria atau bersuka hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah sukacita yang dimiliki oleh Sakeus. Ini adalah sukacita ilahi dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus yang berkenan hadir, mengasihi dan menerima dia sebagai orang berdosa. Ia mengalami sukacita. Maka hal ini pun mengingatkan kita bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Meskipun seringkali kita gagal untuk melakukan perintah, untuk melakukan firman-Nya. Ya. Tapi ketika kita kembali, ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka ada penerimaan. Ada sukacita yang kita alami. Dalam kasih karunia-Nya, Ia merindukan dan memungkinkan kita untuk kembali kepadanya. Dan Ia memberikan sukacita surgawi itu yang menjadi bagian di dalam hidup kita hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, meskipun dalam keadaan sulit, situasi sulit, dalam pergumulan, dalam pencobaan sekalipun, ketika sukacita itu diberikan kepada kita, kehadiran Kristus ada bagi kita, maka kita akan tetap bersukacita.
Maka Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa. Nah, itulah kehadiran Kristus dalam hidup kita, memberikan sukacita. Maka pemazmur dalam Mazmur pasal 4 ayat 8 mengatakan, Engkau telah memberi sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka. Lalu Mazmur 30 ayat 6, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jika di dalam Kristus hidup kita ada sukacita, inilah yang akan terjadi. Akan ada sorak-sorai, meskipun seringkali mengalami kesulitan, pergumulan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika hari ini kita masih merasa berat dalam hidup kita, mari kita merasakan kehadiran Kristus. Mari kita datang kepadanya. Maka ia akan memberikan kelegaan, ia memberikan sukacita dan sorak-sorai di tengah kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah seorang ibu dan ia bersama dengan suaminya. Sudah sejak lama mereka bergumul ingin memiliki seorang anak. Suatu waktu akhirnya si ibu ini hamil, mengandung. Tetapi ada rasa cemas yang menyelimuti pikirannya. Dan setelah itu tibalah waktunya ia bersalin, bayi itu lahir. Ketika suara tangisan terdengar, bayi itu ada dalam pelukannya. Ia tidak lagi mengingat rasa sakit atau cemas yang terjadi padanya sebelumnya. Ia merasa seperti mendapat harta yang sangat-sangat berharga dalam hidupnya. Kehadiran sang bayi itu memberikan sukacita baginya. Menghilangkan kesakitan, menghilangkan kecemasan, menghilangkan rasa takut. Ya. Bagi ibu-ibu yang sudah punya anak pasti merasakan sukacita itu ketika melihat kehadiran sang bayi yang dirindukan. Wah, tidak lagi mengingat rasa sakit yang terjadi ya. Ketika bersalin, enggak lagi. Karena ada sukacita. Kehadirannya itu memberikan sukacita, kebahagiaan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus hadir dalam hidup kita. Sukacita kita terima. Sukacita itu memulihkan rasa takut kita akan hidup kita. Sukacita itu menghilangkan rasa cemas dan kesesakan yang kita alami. Dan sukacita yang kekal. Tidak tergantikan oleh apapun. Oleh karena itu kehadiran Kristus memberikan sukacita bagi setiap kita. Yang kedua, kehadiran Kristus membaharui cara hidup di ayat 8. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang cara hidup artinya berbicara tentang perilaku, sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sakeus seorang pemungut cukai yang pekerjaannya setiap hari memungut pajak. Ia memeras banyak orang untuk kepentingannya pribadi, untuk memperkaya dirinya. Tetapi ketika Yesus hadir dalam hidupnya, mujizat terjadi. Ia mengalami pembaharuan dan perubahan yang luar biasa. Seperti di ayat 8 dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Seorang pemeras menjadi pemberi. Bahkan mengembalikan hasil perasannya itu lebih banyak dari yang ia terima. 4 kali lipat. Inilah pertobatan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, pertobatan bukan sekedar berubah cara hidup dan moralitas. Tapi lebih daripada itu, adanya tindakan nyata, adanya pengakuan melalui tindakan yang nyata, pengakuan dosa atas pelanggaran. Nah, Sakeus saat itu tidak lagi berfokus pada materi yang selama ini dikejarnya dengan cara memeras, tapi ia memusatkan hidupnya pada perkenanan dan kehendak Kristus. Ini merupakan perubahan cara hidup yang luar biasa dan keadaan yang sama juga saat itu. Seperti yang terjadi kepada Sakeus juga terjadi pada jemaat mula-mula. Dalam Kisah Rasul pasal 2 dan juga pasal yang keempat. Saat mereka menerima firman jemaat saat itu, mereka percaya Yesus. Yang terjadi apa? Mereka mengalami pertobatan yang nyata. Dalam cara hidup mereka, dalam perspektif mereka, mereka mengalami pembaharuan yang luar biasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Sangat penting. Adanya relasi dan interaksi dengan Tuhan secara intens dalam hidup kita akan mengubahkan dan memperbaharui perspektif dan cara hidup kita. Kita akan dipimpin, kita akan dibimbing. Maka mari kita belajar dalam bagian firman Tuhan ini. Perilaku, kebiasaan, dan nilai hidup. Nilai hidup kita yang tidak lagi didasarkan pada kehendak kita yang fana, melainkan pada kehendaknya yang kekal. Apa itu? Yaitu memuliakan Bapa di surga. Itulah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mengalami pembaharuan, mengalami kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Hidup kita tidak akan berfokus pada kita lagi. Paulus katakan, bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, itu karena dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, marilah kita memperdalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan hari ini. Jika kita sudah punya iman, pegangan, mari kita memperdalam itu dalam hidup kita. Supaya semakin hari kita semakin dibaharui di dalam anugerahnya. Dan kita lihat dalam bagian ini ketika Sakeus mengembalikan apa yang diambilnya. Ya, apa yang diambilnya. Sesungguhnya ketika ia mengembalikannya itu, ia mencerminkan, memperlihatkan nilai integritasnya ketika bertemu Yesus. Nilai kekristenannya. Dalam hal ini kita perlu belajar untuk jujur dan bertanggung jawab dalam hidup kita. Dalam segala aspek di hadapan Tuhan. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengalami Kristus. Sehingga perjumpaannya itu, perjumpaan kita dengan Dia tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya kita lihat ya, kita tahu kalau pohon yang tumbuh di padang gersang, tanpa air, tanpa nutrisi yang cukup untuk pohon itu akan menjadi kering dan tidak berdaun, tidak berbuah. Nah, namun ketika hujan turun menyirami pohon itu, maka pohon itu kembali hijau. Kembali hijau, berdaun lebat, bahkan berbuah lebat. Ya. Nah, kehadiran air bagi pohon itu memberikan perubahan, transformasi yang luar biasa. Sangat penting kan kehadirannya. Sangat berarti bukan?
Iya. Nah Bapak Ibu Saudara, begitu jugalah Kristus. Kehadiran Kristus dalam hidup kita dapat memberikan perubahan yang luar biasa, yang dahsyat. Dan itulah pertobatan kita. Dalam pertobatan itu ada bukti yang nyata. Itulah cara hidup kita yang dibaharui. Perspektif kita yang dibaharui. Yohanes pasal 15 ayat 4-5. Yesus merindukan kita hidup di dalam Dia. Karena Yesus katakan, di dalam Dia kita berbuah banyak. Dan jelas di situ Yesus katakan juga, di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada yang dapat kita lakukan kalau kita tidak di dalam Kristus. Hari ini kita ada pun, itu semua karena kita ada di dalam Kristus, bukan? Ya. Maka kehadiran Kristus sangat-sangat berarti bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap di dalam Dia. Dan bagian yang ketiga, tanda kehadiran Kristus bagi orang percaya. Kehadiran Kristus menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-9 dikatakan, ketika Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Nah, dalam bagian ini Yesus menyatakan bahwa kehadirannya saat itu membawa keselamatan bagi Sakeus. Kehadirannya menjadi pintu keselamatan bagi kita setiap orang percaya hari ini. Kristus pun hadir menjadi pintu keselamatan. Ia memberikan keselamatan. Yesus memberikan keselamatan itu bagi setiap orang yang percaya dan menerima Dia. Terlepas dari masa lalu dan hidupnya yang lama. Ketika orang punya kerinduan datang, Yesus hadir dan Ia hadir memberikan keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanpa kehadiran Kristus kita tidak akan mungkin melihat kegelapan yang menyelimuti hidup kita hari ini. Kita tidak akan menyadari betapa dalamnya kita terjatuh. Namun karena kehadiran Kristus, hidup kita yang gelap dijadikannya menjadi terang. Hidup kita yang dulunya jatuh diangkatnya kembali. Yang dulunya kita menjadi orang-orang yang terhilang, tapi ditemukan. Itulah kehadiran Kristus. Dialah yang mencari kita. Maka Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 5. Kamu semua adalah anak-anak terang. Dan dikatakan juga dalam Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Karena Kristus, kita ada di dalam terang Tuhan hari ini. Kita masih menikmati hidup kita. Kita masih bisa datang. Kita bisa masih dilayakkan untuk beribadah. Menyembah Dia. Menaikkan doa kita kepadanya. Itu semua karena kita sudah dibaharui. Itu semua karena kita ada di dalam terang Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian juga Yesus dalam ayat yang ke-9 itu mengatakan, karena orang ini pun anak Abraham. Nah, dengan menyebut Sakeus anak Abraham, Yesus sesungguhnya menegaskan mengenai identitas Sakeus. Ketika Yesus hadir di dalam hidupnya, Ia ingin menegaskan identitasnya. Yang dahulu ia tidak terhitung sebagai ahli waris perjanjian Allah. Tetapi karena Kristus, ia menjadi bagian dari anak-anak Allah.
yang mewarisi janji berkat dari Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu kepada setiap kita juga hari ini, orang-orang percaya, kita yang telah percaya juga adalah ahli waris perjanjian Allah dari Abraham, yaitu janji keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, janji keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus yang telah hadir untuk mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang. Galatia pasal 3 ayat 26 berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Maka hari ini pun kita adalah anak-anak Allah. Artinya kita juga menjadi ahli waris janji berkat itu, janji keselamatan itu. Bapak Saudara yang terkasih, kehadiran Yesus adalah sumber keselamatan yang membawa transformasi, yang membawa pengharapan dan pengembalian kepada identitas kita yang sebenarnya, yaitu sebagai anak-anak Allah. Karena kita memang dijadikan untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, kita perlu menyadari hidup kita hari ini, keadaan kita hari ini. Apakah saya sudah menjadi anak Allah yang sejati? Apakah saya sudah menerima Dia? Apakah Dia sudah hadir dalam hidup saya? Atau saya sudah merasakan kehadirannya dalam hidup saya hari ini? Kita perlu menyadari hidup kita. Kepastian janji di dalam Kristus tidak perlu kita ragukan. Tidak perlu kita ragukan. Karena di dalam iman kita memperoleh janji-janji berkat itu. Janji-janji yang ada di dalam firman-Nya. Oleh karena itu, kita perlu berjumpa dengan Kristus. Kita perlu merasakan kehadiran Kristus. Memang dahulu kita berada dalam kegelapan ya. Dahulu kita hidup dalam kegelapan dan jerat maut. Tetapi karena kehadiran Kristus yang telah mati di kayu salib, kita ada di dalam terang. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita memperoleh janji keselamatan yang kekal itu. Nah, Bapak Saudara, marilah kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Mari kita melihat hidup kita. Mari kita mengevaluasi diri kita, kerohanian kita. Apakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus? Apakah Kristus telah hadir dalam hidup kita? Apakah prioritas hidup kita masih pada diri kita sendiri, bukan pada kehendak Kristus? Jika masih, berarti kita belum mengalami kehadiran Kristus. Maka begitu pentingnya kita hidup di dalam Dia. Karena kehadirannya mengubahkan kita. Kehadiran Kristus mengubahkan hidup kita. Maka yang menjadi kesimpulannya dari firman Tuhan hari ini, kehadiran Kristus adalah hal yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Karena Dialah sumber sukacita yang senantiasa memperbaharui hidup kita, dan Dia yang senantiasa menjadi sumber keselamatan bagi kita. Apapun yang kita perbuat hari ini dalam hidup kita, tidak terlepas dari kasih Kristus. Maka kita perlu dan sangat perlu mengalami Dia dalam hidup kita. Marilah kita hidup sungguh-sungguh di dalam Dia, mengandalkan Dia dalam segala aspek hidup kita. Melalui firman Tuhan, kita dapat dipimpin ke arah jalan yang sesuai dengan kehendak Kristus. Melalui persekutuan, kita boleh merasakan kasih Tuhan juga
Dan melalui doa kita dapat berinteraksi dengan Tuhan. Kita dapat menyampaikan, kita dapat datang kepada Tuhan dan merasakan kehadirannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kiranya kehadiran Kristus dalam hidup kita sungguh nyata dan mengubahkan kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Firman yang boleh kami dengarkan hari ini, sungguh mengingatkan kami kembali akan hidup kami, yang dahulu kami tidak di dalam Engkau, yang dulu kami di dalam kegelapan, tapi ketika Engkau hadir Tuhan, kami diubahkan. Kami diberikan sukacita. Ketakutan kami, kecemasan kami, kesesakan kami diubah menjadi sukacita oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kehadiran-Mu membarui hidup kami. Hidup kami yang lama menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyediakan keselamatan. Dan Engkau telah menjadi jalan keselamatan itu bagi kami. Engkau berkorban, mati di kayu salib untuk menggantikan kami yang berdosa ini. Kami yang harusnya dibinasakan, tapi kami menerima anugerah. Kami menjadi orang-orang yang dimenangkan, diselamatkan. Terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kiranya Engkau memampukan setiap kami. Melalui kebenaran firman Tuhan, kami semakin hari didorong. Kami semakin hari dibawa untuk hidup di dalam Engkau. Untuk mengandalkan Engkau dan senantiasa merasakan kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Dan kami sungguh bersyukur kiranya firman-Mu yang telah kami dengar menjadi benih yang subur, jatuh di tanah yang subur, dan itulah hati kami. Ia akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Dan kami juga saat ini menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, khusus jemaat-Mu yang rindu mengalami pemulihan daripada Tuhan. Untuk Ibu Ellen, Tuhan kiranya pulihkan. Dan juga kami berdoa untuk ibu-ibu yang mengandung, juga Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepada Ibu Desi Widianti dan Ibu Ika. Tuhan tolonglah. Demikian juga kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, bahkan juga Jepang ini. Tuhan kiranya menurunkan damai sejahtera Tuhan kepada kedua negara ini, Indonesia dan juga di Jepang. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, baik di tempat ini maupun di seluruh Jepang ini. Tuhan kiranya memberkati, menjadikan mereka saksi-saksi Tuhan. Dan kiranya Injil Kristus terus diberitakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk firman dan untuk doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami rindu untuk mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.